Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu poster infografis manajemen proyek TIK. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adam Petlaksono dengan NIM 2211102091 dari kelas S1 IF 1008. Langsung saja, ini poster yang sudah saya buat. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada manajemen proyek TIK. Yang kedua ada perbedaan proyek dan operasional. Yang ketiga ada jenis organisasi proyek. Keempat ada proses manajemen proyek. Yang kelima ada sertifikasi manajemen proyek. Dan yang terakhir ada tools manajemen proyek. Baik, ya, di sini saya akan jelaskan per poin. Yang pertama itu apa itu manajemen proyek TIK. Di sini manajemen proyek TIK itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan sumber daya untuk membawa kesuksesan dalam tujuan spesifik proyek teknologi informasi. Ini tuh mencakup berbagai aspek seperti perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan integrasi sistem. Fokus utamanya yaitu fokus utama manajemen proyek TK ini itu adalah menyelesaikan proyek sesuai target waktu, biaya, dan spesifikasi yang disepakati. Lanjut untuk poin yang kedua itu ada perbedaan proyek dan operasional. Seperti yang sudah tertera, di sini itu ada proyek operasional. Untuk proyek sendiri itu menghasilkan produk atau jasa yang unik. Terus untuk proyek itu memiliki tenggat waktu, sementara memiliki tenggat waktu. Dan yang ketiga itu terbatas, dialokasikan untuk proyek, produk atau jasa yang spesifik. Untuk operasional sendiri itu menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Yang kedua berkelanjutan, yang ketiga tersedia secara terus-menerus, dan yang terakhir produk atau jasa yang berulang. Untuk poin yang ketiga, jenis organisasi proyek. Untuk jenis organisasi proyek sendiri itu organisasi fungsional, organisasi proyek, dan organisasi matriks. Yang pertama, organisasi fungsional. Tim proyek berada di bawah departemen fungsional masing-masing, sehingga setiap departemen memiliki manajer proyeknya sendiri. Untuk organisasi proyek, tim sepenuhnya dibentuk untuk proyek dengan manajer proyek memiliki wewenang penuh atas proyek. Dan yang terakhir, organisasi matriks. Di sini organisasi matriks itu dibentuk dan dari berbagai departemen sehingga manajer berbagi wewenang dengan kepala departemen. Lanjut untuk poin yang keempat, di sini yang pertama itu ada inisiasi, itu tuh mendefinisikan tujuan proyek, lingkup, dan mendapatkan persetujuan. Yang kedua ada perencanaan, membuat rencana proyek yang detail, termasuk jadwal, anggaran, dan sumber daya. Ketiga ada pelaksanaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang keempat ada pemantauan dan pengendalian, memantau kemajuan proyek, mengidentifikasi risiko, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Dan yang terakhir, yang kelima ada penutupan. Itu tuh menyelesaikan proyek, mengevaluasi hasil dan dokumentasi. Lanjut untuk poin yang kelima itu ada sertifikasi manajemen proyek. Di sini tuh ada lima PMP, Range 2, CAPM, CSP, dan Project Plus. Yang PMP itu Project Management Profesional. Itu itu project Project Management Profesional. Sertifikasi manajemen proyek yang paling bergengsi dan diakui secara global. Untuk Prince 2, Project in Control Environment, itu tuh sertifikasi populer dari Excelos yang berfokus pada metodologi terstruktur dalam manajemen proyek. CAPM, Certificate Associate in Project Management, sertifikat sertifikasi entry level dari PMI dirancang untuk manajer proyek pemula. CSP, Sertifikat Scrum Profesional, sertifikasi tingkat lanjut bagi Scrum Master yang ingin menunjukkan pengetahuan mendalam tentang Scrum. Untuk Project Plus, sertifikat dasar dari CompTIA yang cocok untuk manajer proyek pemula. Dan yang terakhir di sini, itu Tools Management Proyek.
Untuk tools manajemen proyek di sini ada 5. Yang pertama ada Trello, Asana, Wrike, Basecamp, dan ClickUp. Untuk Trello itu aplikasi manajemen proyek dan kolaborasi berbasis Kanban. Asana adalah platform manajemen proyek dan tugas yang dirancang untuk membantu tim mengatur pekerjaan dari tugas harian hingga inisiatif strategis. Yang ketiga ada Wrike. Wrike itu adalah alat manajemen proyek dan kolaborasi tim berbasis cloud yang membantu tim untuk merencanakan, mengatur, dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien. Yang keempat ada Basecamp, adalah platform yang menawarkan manajemen proyek sederhana, pesan, to-do list, dan file sharing dalam satu tempat. Dan terakhir ada ClickUp, adalah platform all-in-one yang menggabungkan tugas, dokumen, tujuan, dan waktu dalam satu aplikasi. Jadi itu presentasi poster infografis manajemen Project TK yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.